Dalam rangka Hari AIDS Sedunia, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi NTT dan Kota Kupang berkolaborasi bersama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia serta Puskesmas Pasir Panjang melakukan mobile visita di Kelurahan Fatu Besi, Kota Kupang. Sebelumnya juga Komisi Penanggulangan AIDS bersama mahasiswa Universitas Citra Bangsa Kupang telah distribusi media komunikasi informasi dan edukasi, bahkan berbagi bunga di Bundaran Patung Kirap dan Bundaran Hal Tarik Kota Kupang. Ya, baik, selamat siang dan selamat Hari AIDS Sedunia pada hari ini tanggal 1 Desember 2022. Saya Adil Muri dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi bersama dengan KMAE, juga dari KPA Provinsi NTT, juga bersama dengan Kak Bernard Polimon dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang. Hari ini kita bersama KPA bersama dengan teman-teman dari Puskesmas Pasir Panjang bersama dengan adik-adik dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, itu kita melakukan berbagai macam aktivitas terkait dengan Hari AIDS Sedunia hari ini. Dan salah satu kegiatan yang kita lakukan hari ini di OEBA adalah distribusi media KIE. Kita edukasi semua pedagang di area pasar OEBA terkait dengan HIV dan AIDS. Selain itu juga kita ingin merubah perilaku dari masyarakat untuk sadar, untuk mau tahu status. Maka hari ini kita menggabungkan tidak hanya edukasi, tapi juga menyiapkan kegiatan mobile visiting. Jadi kita datang jemput bola ke masyarakat, membuka konseling tes HIV sukarela. Dan kita lakukan hari ini di pasar OEBA kita bersama dan memang harus bersama untuk mencapai penanggulangan HIV 2030. Dan kita hari ini melakukan edukasi, melakukan mobile visiting, dan sudah kita lakukan secara maksimal. Dan ada dampak, memang ada semua saudara kurang lebih 20-an orang yang datang mengakses konseling tes HIV secara sukarela atau mobile VCT yang hari ini dibuka oleh teman-teman atau didukung oleh teman-teman dari Puskesmas Pasir Panjang. Dan memang angka hanya 20-an, artinya bahwa walaupun pengetahuan kita sudah merubah pemahaman, mindset itu luar biasa, tetapi belum akan berdampak pada sikap dan perilaku. Terbukti hari ini bahwa pengetahuan kita ubah 100%, 100 orang kurang lebih kita dekati, kita distribusi media KIE, edukasi yang kita lakukan, tapi kurang lebih 20-an atau 20-an% saja yang mau datang secara sadar untuk melakukan konseling tes HIV secara sukarela. Artinya bahwa tantangan besar dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya masifnya atau sulung yang kita lakukan terkait dengan perubahan pengetahuan saja, tapi harus berdampak pada perubahan perilaku. Nah, ini yang menjadi tantangan besar. Sehingga memang tidak bisa hanya kita mengandalkan 1-2 OPD, tapi kerja bareng semua OPD itu menjadi hal yang sangat penting. Teman-teman di lini medis itu akan mendukung untuk tes dan pengobatan. Tapi bagaimana mendorong orang untuk mau tes itu menjadi persoalan. Dan setelah dia tahu hasil, menjadi persoalan juga yaitu bagaimana dia mau minum obat. Sampai pada dia sudah minum obat pun, pekerjaan paling besar adalah bagaimana dia mempertahankan untuk meminum obat. Karena jumlah kasus di Nusa Tenggara Timur yang lari dari pengobatan tidak kecil, kasusnya sangat tinggi, sangat besar. Dan ini tantangan besar. Nah, dalam rangka Hari Sedunia ini kita melakukan beberapa rangkaian rentetan kegiatan. Yang pertama tadi pagi itu diorganisir oleh teman-teman di mahasiswa di Universitas Citra Bangsa untuk 2 titik, baik itu di Patung Kirap maupun di Bundaran Kantor Gubernur. Itu dilakukan orasi terkait dengan HIV, distribusi media KIE, bahkan berbagi bunga. Dan rentetan kegiatan tetap dilakukan. Kota punya juga besok akan ada kegiatan. Kita juga akan ada kegiatan bersama untuk para mahasiswa. Nanti juga di PKBI bersama teman-teman Inset juga dengan Dinas Kesehatan untuk kita dialog lewat Zoom meeting di tanggal 2. Sedangkan tanggal 3 itu khusus untuk ODIF, orang dengan HIV/AIDS se-Daratan Timur, Kota Kupang, Kabupaten sampai Belu. Itu akan ada peningkatan kapasitas terkait dengan pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi akan dilakukan tepatnya di PKBI, dan kita akan melakukan kegiatan itu secara terpisah. Dukungan bagi ODIF orang tua atau pengasuh
dan dukungan bagi anak, baik itu anak dengan HIV/AIDS maupun anak yang hidup dengan orang tua atau keluarga yang HIV. Nah, ini mereka butuh dukungan psikologi karena untuk mendukung mereka untuk minum obat secara teratur ini menjadi hal yang sangat penting. Dan tidak hanya sebatas itu, kita juga sudah melakukan dukungan bagi spiritual, itu didukung oleh Sinode The Big. Itu juga ada dukungan spiritual yang sudah dilakukan beberapa minggu yang lalu. Dan masih juga kegiatan yang akan kita lakukan adalah bagaimana tahun ini dengan target sasaran adalah remaja dan perempuan. Tahun ini juga kita tetap mensasar kaum remaja. Jadi sudah SMK Negeri 5 kita beri edukasi. Nanti akan nyusul lagi beberapa SMK. Hari Senin itu ada SMA Negeri 2 yang akan kita lakukan sebaran distribusi media KIE maupun KIE yang akan kita lakukan. Jadi edukasi yang akan kita lakukan tidak hanya tentang HIV/AIDS, tapi juga seputar permasalahan kesehatan reproduksi dan dunia remaja. Kita kolaborasi. Jadi tahun ini kita bergerak bersama. Nanti dengan kaum remaja, kita dengan teman-teman di PKBI. Begitupun nanti dengan SMA Negeri 5 dan beberapa sekolah SMA yang lain. Itu juga kita akan lakukan. Dan nanti tanggal 2 kita akan distribusi media di lapas. Memang akan ada di LPKA, jadi lapas anak yang akan kita distribusi media, termasuk dengan semua petugas supaya mereka bisa punya pengetahuan yang baik. Jadi tantangan terbesar adalah bagaimana kita tidak hanya merubah pengetahuan, tapi mendorong orang mau datang akses, dan bagaimana dia sudah tahu HIV/AIDS, sudah kena HIV, itu dia mau minum obat dan mempertahankan dan mendapatkan lingkungan yang kondusif, dukungan dari keluarga, itu menjadi hal yang sangat penting. Dan itu kurang lebih tentang kegiatan Hari AIDS yang kita lakukan, yang puncaknya hari ini kita lakukan di Pasar Oeba dan tadi di bundaran seputar kantor gubernur dan di Patung Kirang. Dan akan besok dan terus kita akan lakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS lewat makna Hari AIDS yang tidak hanya kita duduk bercerita, tapi kita lakukan dalam bentuk aksi nyata. Seperti hari ini adanya mobile visiting. Untuk pemerintah, besar harapan kami adalah pemerintah tetap mendukung secara keseluruhan. Semua OPD harus terlibat. Dinas Kesehatan kita sudah jelas, itu dengan ranah tes dan pengobatan. Dibentuklah tempat-tempat PDP, perawatan dukungan pengobatan, itu sudah dibentuk. Tapi ingat, tidak hanya sebatas itu. Bagaimana orang didukung untuk mau datang akses, tes, dan pengobatan, dan mempertahankan. Itu membutuhkan dana yang sangat besar. Sehingga pemerintah juga harus bisa memberikan kontribusi. Kami KPA juga pemerintah, tapi dukungan budgeting dari APBD menjadi hal yang mutlak untuk kita bisa mengembangkan program menuju ending AIDS 2030. Dan itu wajib dilakukan. SPM sudah menyampaikan bahwa HIV/AIDS itu upaya penanggulangan HIV/AIDS itu harus mendapat perhatian penting. Dan itu juga akan menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah karena ada dalam SPM. Nah, harapan kita dukungan dari pemerintah berupa budgeting, anggaran yang signifikan untuk pengembangan program yang lebih inovasi, kreatif untuk penanggulangan HIV/AIDS menuju ending AIDS 2030. Salam Rizal.